Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema budaya Jawa di Bengkulu, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Di Lamijan dan juga Pak Diki Anom Sunarto. Jadi kita lanjutkan nih Pak Di pembahasannya. Sebelum tadi kita sudah bahas kenapa orang Jawa ini ada di mana-mana karena memang ada sejarahnya ya Pak Di ya, karena memang di zaman dulu jumlah populasi itu meningkat pesat ya Pak Di. Satu keluarga itu bisa sampai 7, 8, 10 anak ya Pak Di. Jadi memang diharuskan untuk mencari tempat yang memang lebih layak dan juga lebih sepi dan tanda kutip gitu ya Pak Di ya. Yang jelas salah satunya adanya program pemerintah dulu kan, zaman Orde Baru itu. Program transmigrasi, penyebaran penduduk, makanya hampir semua pulau ada gitu. Iya, berarti itu salah satunya. Termasuk Pak D berdua ini karena transmigrasi ke Bengkulunya Pak D? Iya. Kalau saya merantau ya. Anak bapak 7, jadi dengan ibu bapak kan 9. Jadi kalau di Jawa aku pikir sudah gimana, tidak bisa berpikir lagi seperti apa gitu loh. Kalau di Jawa entah jadi orang apa, tidak tahu. Nah, makanya meluncur ke Sumatera nyari tanah, nyari perubahan hidup. Jadi rata-rata orang yang transmigrasi, orang-orang Jawa yang transmigrasi ke Sumatera dan di berbagai daerah lainnya ini rata-rata berkebun atau apa Pak di awal-awal itu? Kalau dulu belum ada program pemerintah PT masuk, itu ya berkebun tani. Nah, setelah ada perkebunan masuk, sawit atau karet itu bisa meringankan beban. Oke, Ya, jadi PT bertani itu. dan berkebun ya? Iya. Walaupun sekarang sudah berkembang sebenarnya ya Pak ya? Sudah berkembang. Secara profesi sebenarnya ya Alhamdulillah. dengan yang lain gitu ya Pak Iya. dimanapun ditempatkan gitu ya Pak Betul. Karena pada dasarnya sih orang Jawa ini memang yang bertransmigrasi ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi itu backgroundnya ya petani gitu. Backgroundnya petani. Berarti faktor mayoritas. Iya, faktor lahan juga mungkin sangat terbatas kalau berdiam diri di Pulau Jawa pada saat itu ya Pak ya. Mas, kalau di Jawa tuh betul-betul sudah sempit. Bayangkan tak jadi apa gitu loh. Di zaman itu padahal ya Pak. Iya, zaman itu. Oke, terus tadi kan Pak D bilang bahwa di tiap daerahnya walaupun sama-sama Jawa nih sebenarnya ada perbedaan-perbedaan juga dan walaupun sama-sama. Betul. Nah, ini orang kan ada yang sering bilang, "Oh, ini Jawa halus. Ini Jawanya yang apa?" Nah, itu gimana perbedaannya Pak D Lamijan? Gini, yang ada Jawa halus, ada kalau ngapak tuh beda lagi. Jadi ada ngoko, halus, romo inggil. Ngoko tadi yang bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan. Ya. Kowe kamu kayak gitu, kowe terutama ya. Terus untuk Surakarta, Jogja, Jawa Timur, Kebumen, kalau Sunda enggak ya. Semarang itu sudah beda-beda. Kalau di Jawa Timur itu ya hampir ngoko. Iya, hampir ngoko. Kalau di Jogja itu bahasa tahapan bahasa itu memang diterapkan. Di Jogja, di Solo. Kalau di Jawa Timur kan agak lebih sehari-hari dia. Ya, bahasa gaul gitu ya. Iya, bahasa gaul meskipun ada juga yang halus, ada juga yang panjenengan sampean gitu ya. Jadi dia tergantung daerah-daerahnya nih. Lebih ke timur semakin bahasanya semakin ini dia. Sampai ke Madura gitu semakin bahasanya ngoko kasar gitu loh. Iya. Kalau pusat kerajaan Jawa kan Surakarta, Jogja. Itu yang bahasanya lebih halus. Iya, lebih. Nah, kalau Pak D sendiri di rumah nih, di keluarga, penerapan bahasanya seperti apa Pak D? Kalau saya apa udah bahasa Bengkulu Pak D? Kalau saya ya menyesuaikan diri aja. Kemarin alhamdulillah baru ndalang dari Jawa kan, Mayangkul itu malam Sabtu kemarin. Ya aku takut
ya ada sedikit cemas nanti bahasa kami itu ikut-ikutan Sumatera enggak gitu loh kadang-kadang. Kebetulan di situ alhamdulillah bahasa kami sudah tidak kayak kelihatan orang Sumatera, dan nada kami pun per hari-hari di sana katanya kawan-kawan situ pokoknya kamu itu tidak ada bedanya. Udah lama di Sumatera ya kelihatannya Masih medok. biasa-biasa saja, dengan kawannya biasa-biasanya saja. Biasanya itu kalau ada kawan dari Sumatera tuh udah lama katanya. Itu agak sedikit membawa sedikit kesombongan ada. Oh, nggak mau lagi bahasa Ya daerah. ada Oh, itu. Pak, ya. Ya kalau saya kita sesuaikan ada daerah. Gitu, Mas. Biasanya gitu kan Pak Ade kan, orang udah lama nggak balik ke kampung, gitu, ke desa gitu kan, tiba-tiba udah pakai bahasa tempat dia perantau Iya. kan. Ini sebenarnya kalau dulu memang terfikirkan untuk mempertahankan bahasa daerahnya atau sebenarnya berjalan sebagaimana mestinya aja, termasuk ke anak-anak nih Pak Ade. Ya sebenarnya gini, kalau orang yang di Sumatera atau orang Jawa yang di Sumatera itu akan mempertahankan bahasa Jawa juga oke. Tapi yang anak-anak tuh sekarang mayoritas bapaknya Jawa, ibunya Jawa, anaknya tidak bisa Jawa. Iya Pak Ade yang Iya itu. Bahasa daerah. Ya. Kata orang Palembang, pokoknya udah makan tempoyak. Bahasanya harus Palembang. Tapi saya lihat memang ya betul. Aku aja yang bapaknya itu istilahnya di budaya dalang ya istilahnya. Anak saya bahasa basing aja bingung kok. Basing itu. Jadi bahasanya itu dia ikut Palembang, masih ikut Sumatera itu. campur-campur ya Pak Ade. Campur-campur. Ya adanya bisa bahasa Jawa tapi ngoko. Ngoko itu bahasa ya per hari-hari itu. Bahasa Begawan. Ya, bahasa. bapak padahal di situ ada perbedaan. Misalnya dipanggil bapaknya itu mayoritas nak misalnya dalam atau J Pak itu kalau Bahasa halus. kalau sekarang dipanggil bapak yo ngopo berarti kan bahasa ngoko. Iya, Tapi ya orang tua harus memaklumi karena Sumatera. di sini tidak ada pendidikan bahasa Jawa. Kalau di Jawa kan ada Mas. Iya. Di sekolah itu ada bahasa Jawa khusus gitu. Bahasa daerah. Tapi kalau kebiasaan sehari-hari di dalam keluarga ini berarti sebenarnya beda-beda juga ya Pak, tergantung keluarganya juga ingin menerapkan bahasa yang seperti apa, ngoko kah atau dia yang lebih halus kah? Ya bisa istilahnya itu bahasanya Jawa, tapi tetap ngoko itulah Mas. Balik-balik lagi ya Pak De ya. Ngoko itu, iya. Itu karena memang secara budaya dan kebiasaan masyarakat mungkin di Sumatera ya lebih keras bahasanya, lebih bahasa-bahasa yang sehari-hari yang bukan bahasa-bahasa yang mungkin yang halus gitu. Karena pergaulan juga di Sumatera kawannya kan ya ada orang Medan, orang Padang, orang Bengkulu aslinya berbagai macam bahasa kan anak-anak tuh kumpulannya kan seperti itu Mas. Iya. Kalau orang tua kadang-kadang bisa menerapkan bahasa Jawa yang maksimal mungkin karena dulu kan di Jawa kan lama. Kecil ya di Sudah pernah belajar dengan orang-orang tua kalau dulu tuh. Kalau di Jawa itu begitu. Iya. Tapi kalau orang Jawa yang nggak pernah ke Sumatera nih Pak De, tiba-tiba dia pertama kali kasar nggak sih Pak De bahasa di Sumatera nih? ya memang secara umum Keras dalam tanda kutip ya, Pak De, ya? secara umum namanya orang bukan orang Sumatera aja ya. Orang luar Jawa. Ya dalam tanda kutip dibilang kasar ya sebenarnya enggak ya agak lebih Keras anu lah mungkin ya, keras Pak De, ya. dalam tanda kutip. Ini dalam tanda kutip ya. Oke. Semakin menarik pembahasan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.